Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. 1 Mac 2023, Mazmur 32 ayat 10 sehingga ayat yang ke-11. Orang jahat pasti menderita, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan dilindungi oleh kasih-Nya. Bergembiralah dan bersukacitalah, hai orang yang saleh, karena segala perbuatan Tuhan. Bersoraklah dan bersukacitalah, hai semua orang yang tulus hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 ayat 10 sehingga 11 menekankan cara hidup orang yang membawa kepada penderitaan dan juga ataupun kebahagiaan. Daud menulis orang jahat yang hidupnya melakukan atau membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya menzalimi orang lain, merampas hak orang lain, berzina, membunuh, menjadi saksi dusta, pecah amanah, rasuah, tidak hormat kepada orang tua, mendera orang yang lemah, tidak adil terhadap orang lain seperti pekerja, rakan, sekerja, dan macam-macam lagi. Alkitab berkata, ada upah perbuatan jahat, yaitu pasti menderita. Saya tidak katakan semua penderitaan adalah akibat dosa orang itu. Ada disebut dalam Alkitab seorang yang benar bernama Ayub mengalami penderitaan akibat pencobaan dari iblis. Tetapi berakhir dengan kemenangan sehingga hidupnya dipulihkan semula. Tetapi dalam Mazmur 32 ayat 10 sehingga ayat 11 bukan menekankan tentang pencobaan yang dialami oleh orang benar. Sebaliknya penderitaan itu adalah terhasil daripada kejahatan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang itu. Contohnya, seseorang yang mengidap dadah dan salah yang membawa kepada hukuman mati. Tetapi orang itu tetap menjual dadah, sehingga ramai yang menjadi penagih dadah dan hidup orang itu dan keluarganya pasti musnah. Apabila si pengidar ditangkap dan didapati bersalah, pastilah dia menderita, termasuk keluarganya. Dengan itu, orang yang melakukan kejahatan, apapun jenis kejahatan, Alkitab tegas katakan bahwa kejahatan itu menghasilkan penderitaan. Ada orang percaya bertanya, mengapakah orang yang melakukan penipuan sehingga menjadi kaya raya, sedangkan orang yang baik hidup menderita, dan seolah-olah tidak ada kuasa, tidak ada penguasa yang mampu menghalang kejahatan. Malahan ada yang bertanya, di manakah Tuhan sehingga ketidakadilan dan kejahatan berleluasa? Alkitab berkata Allah berdaulat. Dan firman-Nya berkata orang jahat pasti menderita. Cepat atau lambat, orang yang berbuat jahat atau hidupnya jahat sedang menghasilkan penderitaan bagi hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah lebih baik hidup berkecukupan, hidup yang dipenuhi sukacita, bahagia, dan dilindungi karena kasih Tuhan. Alkitab berkata, bergembira dan bersukacitalah, hai orang saleh. Kenapa? Sebab segala perbuatan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini, di Minggu Lent, hidup mengenal Allah sangat penting. Karena membawa orang itu, Anda dan saya, mengetahui asal-usul diri kita, tujuan hidup kita di bumi ini, dan Dia, Anda dan saya tahu dengan pasti destinasi hidup akhir kita, yaitu kerajaan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Sebab itu, selama kita hidup dalam dunia ini, di bumi ini, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita dan memberi kita masa depan yang cerah. Bahwa kita hidup ini bukan hidup untuk diri kita sendiri,
Tetapi kita hidup adalah hidup untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga tidak perlu kita hidup melakukan jinayah dan perkara yang merosakkan kehidupan kita, keluarga kita, dan juga nama Tuhan. Yang penting, marilah kita pakai hidup kita untuk berkenan di hati Tuhan. Selamat merayakan Minggu Lent. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru kami dengar bersama. Simpanlah firman-Mu dalam hati kami, dan kami mohon agar Roh-Mu memimpin hidup kami, supaya kami hidup dekat dengan Engkau, dan juga boleh melayani Engkau dalam hari-hari Lent ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.